Bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu memang salah satu media, salah satu alat yang paling ampuh dalam berbagai hal. Di antaranya bahwa ibadah puasa itu dapat mengikis sifat-sifat yang menjadi pongkol daripada kesalahan manusia, kesalahan hamba Allah. Jadi merupakan pangkal daripada dosa. Ada 3 pangkal dosa. Yang pertama adalah sombong atau takabur. Mengapa dianggap sebagai pangkal dan pongkol dari segala macam salah dan dosa? Takabur atau sombong ini yang pertama kali dipraktikkan oleh makhluk Allah, yaitu oleh iblis waktu itu di surga. Benar-benar iblis itu makhluk Allah yang paling sombong. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian hei malaikat kepada Adam. Ada yang mengatakan sujud di sini hormat. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tidak mau. Aba ogah. Wastakbara dan menyombongkan diri. Ini yang menyuruh Allah. Tapi dia membangkang. Luar biasa kesombongannya iblis. Dalam ayat lain dikatakan, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menyusahkan kamu atau yang mencegah kamu untuk melaksanakan yang aku perintahkan? Qala ana khairum minhu. Iblis berkata, aku lebih baik, lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Apa itu tanah? Tanah diinjak-injak, dikencingin, diberakin. Itu dalam pandangan iblis. Padahal Bapak dan Ibu, justru api yang sedang membara sebesar apapun, dia bisa padam oleh tanah. Dan tanah kalau dibakar oleh api bukan tambah lembek, tambah keras. Tapi itulah kata iblis yang sombong itu. Nah hadirin yang berbahagia, sombong itu merupakan pangkal dosa yang pertama. Karenanya Rasulullah menyatakan bahwa orang yang sombong sebesar apapun, maka dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar darah, sebesar biji sawi, ada sifat sombong. Sombong itu jubah Allah Bapak dan Ibu. Yang boleh sombong cuma Allah. Makhluk Allah enggak boleh sombong. Apa yang bisa kita sombongkan coba Bapak dan Ibu? Apa yang bisa sombongkan? Badan kita yang gede, ciptaan Allah. Kita bisa bergerak, berusaha, bekerja. Karena apa? Oleh Allah diberikan nyawa. Setelah diberikan nyawa, diberikan kekuatan. Jangankan nyawa tidak ada, coba saja. Kita orang yang gagah, oleh Allah berikan penyakit. Dikit aja, loyo Pak. Itu baru penyakit. Bang Agus tuh yang gagah tuh, kelihatan tuh. Wah, sterek banget sama Agus. Kemarin diberikan sakit gigi, loyo banget Pak. Ngomong juga enggak gitu ya. Ada anaknya yang berisik, yang berisik. Memang sakit gigi begitu. Enggak boleh dengar suara gitu. Ya Allah. Apa yang bisa kita sombongkan? Jangankan di depan Allah yang menciptakan kita Pak. Di depan ibu kita Pak.
Kita sombong pada ibu kita. Kata ibu kita, lu jangan sombong tong. Emang lu berasal dari mana lu? Tuh, coba. Kalau lu sombong, lu bandel, gua masukin lagi ke lubang. Coba. Habis pak modal kita. Ya, habis modal kita. Makanya apa yang bisa kita sombongkan? Gak ada pak. Ilmu yang banyak dari Allah pak. Harta yang banyak titipan. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Makanya orang yang sombong itu adalah temannya Fir'aun dan iblis. Ya. Manusia yang paling sombong itu Fir'aun. Tapi makhluk Allah yang paling sombong ya iblis. Jadi bapak dan ibu ini yang pertama nih. Ya, jangan sampai kita sombong. Sifat sombong ini bisa dikikis oleh ibadah puasa. Bisa dihilangkan oleh ibadah puasa. Bagaimana puasa menjalankan tugasnya? Coba saja pak. Kita bisa gagah, bisa lari kencang, bisa kerja sehebat mungkin. Kalau kita nggak puasa pak. Kalau kita makan, kalau kita kenyang. Tapi begitu puasa, ya Allah pak, itu Bang Bleki itu yang gagah kayak begitu pak. Lagi nggak puasa, lagi perutnya kenyang, gagah banget itu. Kumisnya aja sampai baplang. Begitu puasa, kumisnya aja ke bawah. Ya, loyo banget itu, jalannya aja miring itu. Lu black, lu gagah kalau nggak puasa. Puasa baru 3 hari, lu loyo banget loh. Diam aja tuh Bang Bekli itu. Ya Allah Bapak dan Ibu. Jadi ibadah puasa itu mengikis sombong sekali. Ya, dikikis oleh ibadah puasa. Luar biasa Pak ibadah puasa. Lalu yang kedua, pangkal daripada dosa adalah toma atau rakus. Kenapa disebut pangkal dosa? Karena toma ini yang pertama kali dipraktekkan oleh manusia. Kalau tadi iblis. Sekarang oleh manusia, siapa? Adam. Adam dan Hawa diusir dari surga karena gara-gara sifat toma itu. Toma atau rakus. Makanya dalam bahasa Arab, toma itu terdiri dari 3 huruf Bapak dan Ibu. To, mim, ain. Toma'a. To, huruf to itu Pak, itu tuh begitu. To, tuh begitu. Itu kayak apa? Kayak perut buncit. Maka orang yang toma itu perutnya buncit Pak. Tapi mohon maaf, yang buncit nggak berarti toma ya, belum tentu gitu Pak ya. To, perut buncit. Mim, bolong. Ya, mim itu bolong, itu perut bolong. Karung bolong itu Pak. Ya, makanya isinya banyak, itu namanya karung bolong. Mim, ain. Ain itu kayak orang celangap Pak. Itu menunjukkan rakus. Nggak tahu tuh orang Arab kayak begitu Pak. Toma'a, toma. Jadi toma itu artinya rakus. Nah, sifat rakus pertama dipraktikkan oleh Adam dan Hawa istrinya. Bagaimana? Pada saat mereka berada dalam surga, oleh Allah diperintahkan atau dianjurkan. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah silakan terserah sesuai kamu. Semau kamu silakan kamu makan. Itu kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan engkau dekati pohon ini. Jangan kau makan buah pohon ini kalian berdua Adam dan Hawa. Fatakuna minadz zalimin, niscaya kamu termasuk orang yang zalim. Ini kata Allah Pak. Tinggallah kamu Adam dalam surga sama istri kamu, berhappy-happy, berbahagia, silakan. Makanlah apa yang kamu mau. Cuma satu Adam, ini. Kata iblis itu namanya syajaratul khuldi, pohon khuldi, pohon kekekalan. Entah karena godaan iblis atau karena ada sifat rakus, toma dalam diri Adam dan Hawa, sampai ujung-ujungnya
dilanggar larangan Allah. Itu betapa tomak dan rakusnya Adam. Kenapa? Disuruh silahkan makan semuanya, apapun yang disukai, cuma satu yang nggak boleh. Yang satu dilanggar juga, Pak. Apa nggak rakus tuh namanya? Rakus, Pak. Yang lu ya pingin jadi milik gua, yang gua milik gua. Ini hati-hati para istri ini. Kadang-kadang para istri depan suami, ya, duitmu untukku, duitku untukku. Itu kata istri itu. Ya, itu istri yang mata duitan, Bapak ya. Kalau istri-istri yang ada di asrama, enggak banget, Pak. Enggak ada yang mata duitan, ya bagus ya. Semuanya solehah ya Bu. Wanita yang solehah, yang selalu mengabdi kepada suami, Masya Allah, luar biasa. Disinilah hebatnya Bu, namanya wanita assalam, calon penghuni surga semuanya. Amin ya Rabbal. Nah, jadi itu yang kedua tuh, sifat rakus itu ya pertama kali dipraktekkan oleh manusia, yaitu Adam. Oleh ibadah puasa, insya Allah Bang Agus, dikikis habis tuh sifat rakus. Kenapa? Coba aja Pak. Biar semuanya boleh, halal, tapi ketika puasa, tahan. Ini makanan punya saya, ini harta punya saya. Halal kalau kita makan, halal kalau saya makan. Tapi lagi berpuasa, tahan dulu. Ini istri saya, halal saya menggauli istri saya, betul. Tapi sedang berpuasa, tahan dulu. Jadi mengikis sifat rakus itu menahan diri. Ya. Semuanya ingin dinikmati, semuanya ingin menjadi miliknya. Itu namanya rakus. Ketika sedang berpuasa, stop dulu tuh. Ya, sampai tiba waktunya baru boleh makan. Itu didikan kita dari puasa. Untuk apa? Menjadi manusia yang tidak rakus. Makanya kalau lagi berpuasa jangan balas dendam. Ya, mentang-mentang puasa tidak boleh, ya di siang hari begitu waktu maghrib tiba balas dendam. Itu juga sama dengan rakus kalau balas dendam Bapak dan Ibu. Akibatnya apa? Kekenyangan, begitu waktu tarawih nggak kuat, akhirnya nggak ke masjid. Ya, dua. Yang ketiga, pangkal dosa adalah hasad. Hasad artinya dengki. Hasad itu di atas iri. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada al-ghil. Al-ghil itu iri. Al-ghil itu iri, kemudian di atasnya hasad. Apa bedanya? Dalam bahasa Indonesia juga ada, Pak. Dalam bahasa Indonesia itu ada iri, ada dengki. Iri itu merasa tidak senang, tidak suka dengan nikmat yang diperoleh, yang didapat oleh orang lain. Itu namanya iri. Ya, teman kita beli kendaraan baru menggigil. Itu baru sampai iri. Ya. Atau yang kecil-kecil anak muda, ya, temannya beli sepatunya dari Italia, wah bagus, nggak tahu berapa juta, iri, itu mah iri. Ya, tetangga rumahnya direnovasi, ditingkatkan, diperbaharui, dia yang sakit, iri tuh. Ya. Dengki di atasnya tuh, dengki itu sedikit di atas iri. Selain tidak suka dengan nikmat yang diberikan oleh orang lain, oleh Allah kepada orang lain, juga iri itu ada kelanjutannya tindakan buruknya. Disertai dengan tindakan buruk kepada orang lain yang diirikan itu. Itu namanya dengki. Nah, siapa yang pertama mempraktikkan dengki itu? Yaitu putra Adam. Makanya itu termasuk termasuk pangkal daripada dosa. Takabur oleh iblis, ya, rakus Adam Hawa, kemudian hasad anak Adam, yaitu Kabil. Kabil iri, dengki kepada adiknya. Akibatnya apa? Adiknya dibunuh. Nah, itu sudah dengki, Pak.
Tidak suka nikmat diberikan Allah pada dia, pada orang lain, lalu ada tindakan lanjutannya, yaitu pembunuhan. Itu sudah dengki namanya. Dengki itu bisa dengan pembunuhan, bisa juga dengan menghasut, bisa juga dengan perilaku yang lainnya yang keras dan kasar. Ya, itu menjadi dengki. Kenapa kok Kabil membunuh adiknya tega-teganya itu ya? Itu akibat dari hasad. Kenapa dia bisa hasad? Karena oleh Allah keduanya disuruh kurban atau berkorban. Ya. Korban Kabil ditolak oleh Allah, korban Habil diterima. Ya. Watslu alaihim naba abnai Adam. Ya. Ceritakanlah kepada mereka kisah tentang dua putra Nabi Adam. Idh qarraba kurbanan, pada saat keduanya berkurban, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Salah satu di antara keduanya diterima, yang lainnya ditolak. Itu Al-Qur'an menyatakan itu. Qala la aqtulannak. Yang ditolak korbannya berkata, aku bunuh kamu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang-orang yang diterima korbannya adalah orang yang bertakwa. Kata adiknya, ngambil batu, dibunuh tuh adiknya. Itu pembunuhan yang pertama. Kenapa? Akibat daripada hasad. Ya. Memang begitu, Pak. Si Kabil tidak diterima kurbannya. Kenapa? Karena yang jelek-jelek. Kabil itu dia seorang petani sukses. Ya. Nanam buah-buahan, pohon-pohon yang bagus-bagus. Tapi untuk kurban, itu yang jelek-jelek buah-buahannya. Buah berenuk, buah kesemek, yang begitu-gitu bagus. Yang asem-asem, buah ceri, gitu ya. Ya ditolak oleh Allah. Sementara adiknya, Habil, dia seorang peternak. Termasuk ternak kambing. Dia seorang peternak, dia ketika disuruh oleh Allah untuk kurban, kambing yang paling besar dipersembahkan kepada Allah. Ya Allah, inilah kurban saya. Akhirnya apa? Diterima. Kok Allah diberikan kurban? Ya itulah ujian dari Allah. Kedua-duanya tuh ditaruh di bukit. Ya, kambing ditaruh di bukit, itu kurbannya. Ada yang taruh di bukit. Dan ternyata yang diterima oleh Allah dimakan oleh kilat. Datang kilat, menghilanglah. Itu menunjukkan diterima korbannya. Akhirnya dengki. Nah, timbullah dengki itu. Hadirin rahimakumullah, sifat dengki juga bisa dikikis oleh ibadah puasa. Ya. Kenapa kita tidak suka dengan nikmat yang diberikan oleh Allah? Dan mengapa kita berbuat jahat kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Ketika beribadah puasa, hal-hal semacam itu, ambisi-ambisi semacam itu diredam oleh ibadah puasa. Jangankan yang dimiliki oleh orang lain, yang kita miliki saja sementara nggak boleh dulu. Itu makanan, minuman nggak boleh dulu, apalagi milik orang lain. Ya, itulah didikan ibadah puasa. Sehingga yakin Bapak dan Ibu, seandainya kita memahami makna daripada ibadah puasa, sifat sombong akan hilang dari tubuh kita, sifat rakus akan hilang dari tubuh kita, hasad atau iri dan dengki pun akan sirna dari tubuh kita, insya Allah. Karenanya marilah hadirin rahimakumullah, kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana juga saya pernah sampaikan hari kemarin berkaitan dengan bagaimana ibadah puasa yang terbaik dan berkualitas untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Ia ridhai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.